Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kemarin kita sudah membahas mengenai yang namanya tren. Jadi ada dibagi ya, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, dan kita wajib harus membeli di stage 2. Dan sekarang kita akan belajar mengenai pola chart pattern. Jadi pola dari grafik yang sebenarnya si Minervini cuman memakai pola ini satu aja gitu ya. Dia nggak banyak jurus-jurus lainnya, walaupun memang terakhir gitu ya mungkin ada sedikit dia bermain pullback, tapi saya masih belum mengerti sih bagaimana caranya. Cuman kalau yang di workshop yang master trader program yang Mark Minervini bikin gitu ya, dia memakai hanya satu jurus aja gitu yang namanya adalah volatility contraction pattern. Jadi pola di mana volatilitas itu berkurang, berkontraksi gitu ya. Apa sih volatilitas? Volatilitas ada pergerakan gitu ya, dari harga misalnya naik, nah yang paling tinggi ke paling rendah. Nanti kita akan lihat, dan ini adalah pola continuation pattern. Jadi pattern yang berlanjut. Jadi dan kebanyakan di polanya adalah seperti ini gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu gitu ya, ini ada uptrend. Nah, lalu dia membuat yang namanya base, dasar gitu ya, fondasi. Itu setelah uptrend ada fondasi, lalu dia ngebreak fondasi ini, maka itulah yang disebut dengan continuation pattern gitu. Jadi ketika ketika kita jadi tidak mencari pola yang misalnya dia dia dari konsolidasi lalu break menjadi uptrend, tidak, tapi setelah terjadi uptrend membuat base, lalu kita membeli di saat base ini di break, ditembus gitu ya harganya. Nah, ini adalah kita caranya sebutnya nih volatility contraction pattern. Nah, ini adalah buatan base gitu ya. Ini adalah waktunya dia bikin base. Jadi bikin base-nya akan menjadi seperti ini. Misalnya ini ya. Set stabilo. Nah, ini base 1 gitu ya. Nah, ini misalnya 2T. 1T itu berarti ini, lalu dia break ke atas. 2T dia begini, lalu dia break ke atas. Dan kita belinya di sini nih pas breaknya ya. 3T ya sama. 1, 2, 3. Nah, ini tuh volatility-nya semakin mengecil. Misalnya ini tadinya misalnya 12%, ini menjadi 8%, ini 4%. Nah, jadi harga dari resisten ke supportnya adalah 4%. 4T juga sama. 1, 2, 3, 4, 5T juga. Lah, seperti itu, lalu naik ke atas gitu ya, seperti itu jika. Nah, ini si kontraksi ini dilihat dari mana nih? Harga tertinggi di sini misalnya resisten pertama, lalu harga terendah. Ketika itu dia mulai naik lagi nih, ada pantulan, terus ada resisten lagi, lalu ada harga paling rendah atau menjadi supportnya. Nah, lalu ini T3. Nah, ketika dia break dari si T3 ini gitu ya, yang harga tinggi ini, nah itu bisa dibeli seperti itu. Nah, tadinya 29%, 9%, 3%. Ketika break di 3% ini, dia beli. Jadi dia belinya bukan pada saat di sini, tapi dia beli setelah uptrendnya sudah terkonfirmasi. Seperti itu. Dan juga nih, permulaan stage 2, dia bikin pondasi. Ini ada kontraksi, yang berarti ini hitungnya dari sini ke sini, misalnya ini 18%. Lalu ada nih resisten pertama ke supportnya dia ini 5%, lalu dia naik. Ini chart weekly ya. Tuh. Dia mulai stage 2. Ini ada base, dan lihat dia sangat-sangat padat gitu ya. Lalu mulai naik seperti itu. Nah, di sini dia bilang ini adalah low risk entry point. Jadi masuk dengan resiko terendah. Kenapa resikonya terendah? Karena dibilang gitu ya, seperti Jesse Livermore bilang gitu, dia bilang ini adalah the line of least resistance. Jadi ini adalah garis di mana resistennya paling rendah, di mana supply-nya atau penawarannya sudah habis, dan ketika demand-nya muncul gitu ya, harganya tidak akan kemana-mana selain naik seperti itu.
Tuh, ini dia sudah mulai stage 2 bikin base 20%, 7%, lalu di sini dia sangat-sangat padat 2%, lalu ketika tembus dari sini, terus itu adalah titik beli seperti itu. Ini adalah base yang cukup panjang ya. Ini base 1, yang ini T4, T1, T2, T3, T4 naik seperti itu. Ini adalah T5 yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah dia bilang sih ini ilmunya tuh mengenai ya supply demand gitu ya, dinamika dari permintaan dan penawaran. Ini adalah dampak bukan dari penyebabnya gitu ya, sebab akibat gitu. Jadi ini adalah akibatnya bukan sebabnya. Nah jadi dia bilang kenapa sih dibilangnya a line of least resistance gitu ya, garisnya adalah di ini. Nah kenapa dia bilang ini adalah line of least resistance, karena ada beberapa gitu ya, ada sebutnya trap buyer. Trap buyer itu adalah pembeli yang nyangkut, misalnya dia beli di sini ternyata turun, jadi akan ada banyak pembeli yang punya di harga segini. Nah ketika pembeli ada di harga segini, dia akan menjadi sebuah penawaran, karena ketika misalnya dia udah portol sahamnya minus misalnya 5% gitu, tentunya dia akan mengincar BEP. Lalu ada yang disebutnya bottom fisher. Bottom fisher tuh biasanya dia beli di area-area sini. Jadi orang-orang yang mencari saham-saham yang harganya sudah rendah di bawah, lalu dia beli. Gitu. Cuman Mark Minerva ini dibilang ketika ini naik itu sangat sulit ditebak, karena dia bilang sih ini masih belum terkonfirmasi. Jadi hanya spekulasi kebetulan gitu. Oh kebetulan mantul. Karena kemungkinan besar juga dia bisa turun lagi sampai ke bawah sini. Gitu. Lalu dia mulai naik nih. Nah, ketika naik biasanya di sini nih, trap buyer ini mencoba untuk balik modal. Jadi ketika dia untung dikit atau balik modalnya, dia mencoba menjual gitu. Dan si bottom fisher pun kebanyakan pasti mencari untung gitu, dia take profit di sini. Makanya akan ada sedikit penurunan. Tapi penurunan ini tentunya ada demand lagi gitu ya. Lalu mulai naik lagi. Nah, di sini juga pasti ada yang namanya supply demand lagi, tapi ini jauh lebih sedikit karena supply-nya sudah kebanyakan habis di sekitaran sini gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih, supply demand-nya kelihatannya dari mana ini, dari volume transaksinya. Volume transaksinya semakin menurun ketika si volatility ini juga berkurang. Akhirnya ketika ini break ditambah ada volume tinggi, terus nah akhirnya barulah mulai yang dinamanya VCP lalu break. Nah ini adalah pola-pola yang dicari oleh si Mark Minerva ini. Dia bilang explosive price action. Jadi setelah ini kenaikannya akan semakin tinggi. Nah kita lihat nih. Jadi setelah pada pola ini biasanya itu volumenya akan meningkat karena ada yang namanya support dari dana besar atau institusi atau ya bandar lah kalau kita sebut di sini. Lalu kita di sini nih adalah yang namanya ketidakseimbangan dari penawaran dan permintaan, di mana penawarannya sedikit tapi permintaannya banyak gitu. Jadi makanya saham ini bisa naik ke atas. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.